Oke teman-teman, nih ada Vario 150 yang kondisinya mati total. Mati total dalam hal mati totalnya di kelistrikan ya, bukan di mesin. Di bagian mesin saya cek sih bagus, ada kompresinya, tapi datang ke bengkel dalam kondisi mati total. Oke, kita kontak aja ya. Kalau di kontak itu nggak ada setrumnya sama sekali. Kenapa? Enggak. Jadi di kontak itu di setrum nggak ada tanda-tanda kehidupannya, ada nih. Cuma propamnya itu nggak dengung ya. Propamnya pun nggak dengung ya, jadi cuma ada kedipan engine dan juga lampunya biasanya kan langsung hidup di kontak. Tapi nggak sama sekali ya. Jadi seperti terindikasi akinya lemah. Oke, langsung cek aja. Kita cek dulu untuk kondisi akinya. Ntar dulu. Kita lanjut cek akinya di sini di apometer. Ya, jadi tegangan awalnya di cuma 10 volt ya, otomatis motor tidak akan bisa hidup ya. Jadi kelistrikan juga melemah. Kita cek di bagian box sikringnya, apakah ada yang putus. Saya menggunakan tes pen DC. Untuk sikring ini ada salah satu yang enggak hidup ya, di 25 ampere. Nanti kita cek. Udah lihat. Nah, ini kotor ini. Tuh, ini harus dibersihin dulu. Kalau udah dibersihin, pokoknya bersihin dulu semua pakai karbu cleaner. Kalau udah dibersihin baru nanti dites, di reset apalagi yang bermasalah. Pokoknya itu harus bersih dulu. Ini dicopot nih. Nggak usah nih, yang dicopot itu baut ini nih 2 biji tuh, ini sama ini. Udah itu aja dulu, dibuka terus dibersihin pakai karbu cleaner. Kita coba dicas dulu ya akinya, ini aja masih bisa. Oke teman-teman, ini udah dicas, cuma kondisinya dia terputus nyambung. Berarti akinya ini sudah tidak bisa dicas lagi, atau sudah lemah, atau ada sel-sel yang putus ya. Kebetulan saya punya aki cadangan, cuma agak gede ya, jadi untuk sementara kita coba pakai aki ini dulu. Jadi kalau yang misalnya bisa dicas itu di chargeran casan saya, dia itu lancar tanpa terputus-putus. Bentar, kebalik bentar nih. Ya, jadi kalau yang normal itu dia seperti ini. Nah, ini karena akinya sudah penuh ya, jadi nggak mau ngetes lagi. Jadi ini udah penuh. Pokoknya kalau yang normal dia nggak putus-putus tit. Nah, jadi dia kalau full juga dia stop, berhenti. Jadi intinya aki ini sudah tidak bisa dipakai. Jadi kita sementara sambil nunggu aki yang baru, kita tes pakai aki saya dulu ya. Oke, ini aki udah terpasang, kita tes lagi sikringnya. Kalau di kontak untuk sikring yang ini baru bisa dicek ya, ini harus dikontak dulu.
untuk sikring yang 20 barisan ini soalnya output kontak sikring yang ini. Kalau ini input semua, ini output. Jadi sikring yang ini kurang bagus yang 25, coba kita ganti. Tapi motor sudah bisa nyala ya. Yang penting kita cek dulu yang bagian bawahnya, dirapikan dulu. Untuk yang sikring 25 ini kondisinya memang kurang bagus. Coba kita ganti yang lebih baik aja. Dan satu lagi, ini 7, ini pakainya 7,5. Tapi di box sikring di ininya ya, di keterangan sini dia 10, pakainya 10. Ini 10, yang beda ini doang 25. Nanti kita ganti yang standar aja yang 10 ya. Bisa terlihat di sini ya, di nomor 2 paling atas. Harusnya ini pakai 10, tapi ini diganti 7,5. Kita ganti yang standar aja. Oke, ini sikringnya ya. Mau jelek, fisiknya udah jelek, ini kita ganti yang bagusan. Dan ini yang tadi 7,5 kita ganti yang standarnya 10. Kita cek lagi. Oke, ini udah benar. Kita cek tegangan akinya. Yang tadinya kan 9, sekarang berapa? Harusnya 12 ya. Oke, udah pas ya, benar di 12. Untuk di bagian box sikring dan aki, relay segala macam udah kita cek, berarti bagus. Tinggal ke bagian atas yang selanjutnya. Motor kita kontak. Nah, dia sudah normal lagi dan lampunya juga udah nyala terang ya. Apakah bisa di starter? Dan di starter pun mau ngangkat, cuma nggak mau nyala motornya. Dan di sini ada kedipan, kita matikan dulu, kita hidupkan. Satu lambat, 2 kedipan cepat, berarti hitungannya 12. Kalau 1-2 berarti dia kerusakannya, artinya itu di bagian injektor. Biasanya kabelnya ada yang putus, karena pulpanya pun nggak dengung ya. Kalau kita pulpanya itu dengung, tapi ini nggak dengung pulpanya. Kita cek selanjutnya. Oke, ini udah kita bongkar dan ternyata benar saja ya, ada putus kabel di bagian soket injektor ya. Jadi dia akan muncul kode riwayat kerusakan itu 1 kedipan lambat, 2 kedipan cepat. Jadi kalau hitungnya itu 12 kedipan. Aduh, 12 kode mil. Ini sepertinya digigit tikus ya, ini pasti digigit tikus. Udah gitu dipotongnya paling ujung lagi ya. Ini mau nggak mau harus diganti soketnya, diganti soketnya aja ya. Kita coba ya, kita ganti. 2 hours later. Oke, di sini udah saya ganti dengan yang baru dan langsung aja kita tes ya. Dan pulpam pun langsung berdengung. Kita dengarkan lagi, matikan. Berarti pertanda ini motor sudah bisa dihidupkan.
dan di kode mil pun sudah tidak muncul lagi. Tapi kita wajib untuk meresetnya kembali ya, soalnya ini ada gejala berbet-berbet. Ya, jadi harus kita reset lagi karena dia sudah mempunyai riwayat kerusakan. Jadi riwayat kerusakannya itu disimpan ke si ECU. Jadi kita reset kembali. Kita reset biar nanti gasnya respon kembali. Oke. Kita siapkan kawat seperti ini ya. Kawat apapun boleh. Yang penting kawatnya nggak berkarat. Dan soket DLC-nya ada di sini dekat aki. Untuk cara meresetnya saya sudah pernah memposting videonya, yang belum tahu silahkan nonton di channel saya. Cara mereset ini ECU. Jadi kita patokannya di sini aja. Kalau di sini ada jendolan soket nih ya, kelihatan nggak? Nih jendolan, dia patokannya ke sebelah kiri atau warnanya hijau dan coklat. Dalam kondisi kontak mati, kita tancapkan ya, kondisi kontak mati. Benar-benar sudah tertancap. Oke, posisi tertancap seperti ini ya. Posisi tancap seperti ini dalam kondisi mati kontaknya. Lalu kita on kan. Kedip seperti ini, kedip cepat. Kita lepaskan lagi kawatnya. Ntar kode mil berhenti seperti ini ya, baru kita tancapkan kembali. Nancapnya harus benar-benar pas nih, kalau nggak pas ya gagal. Hop. Nah, kita lihat lagi ke indikator. Wah, masih gagal. Ulang lagi. Nah, tuh. Pokoknya kalau berhasil itu dia ke kode milnya cepatnya cepat, kedipnya cepat. Kita kotak on. Oke. Kita cabut. Lalu pasang lagi. Nah, ini yang saya maksud. Pas dicabut pasang lagi kedipannya seperti ini, berarti berhasil. Kita matikan, kondisi masih terpasang ya. Tuh, kita on lagi, dia harusnya lampu kode milnya tidak kedip tapi manteng. Nah, standby seperti ini berarti berhasil. Oke, kita kontak matikan lalu cabut lagi. Kenapa coy? Langsamnya naik turun ya. Udah, tunggu dulu dah, matiin dulu. Beresin ini dulu ya. Nah, udah dicabut, kita kontak on. Di sini masih ada ngempos nih. Nah, di sini masih ada ngempos. Ingat, udah di reset kok masih ngempos. Nah, kan dia ada dua yang harus di reset ya. Pertama di bagian ECU, di soket DLC ini, dan juga soket EOT. Soket EOT-nya ada di sini nih. Coba kita reset juga ya. Intinya ini kode kerusakannya sudah tidak ada. Cuma kita reset di bagian EOT-nya.
kita dari awal ya, kita tancapkan. Ini kita tancapkan, ya. Kontak jangan di on dulu, biarkan. Kita cari soket eotnya ya. Soket eot kalau Vario itu ada di sini nih, di bawah selang ini nih. Saya cabut dulu ya. Pegangin dong tripodnya. Arahin ke sini. Nah, dia tuh ada di bawah sini nih. Emang agak susah, beda dengan beat agak gampang. Apa kok udah? Mana bodinya? Dia bikin video aja deh. Iyalah. Angel kayaknya. Nah, ini dia ya soketnya ya. Kita tancapin di sini nih. Kondisi dalam keadaan off ya, kontak jangan di onin. Harus benar-benar tertancap. Oke. Sudah tertancap ya. Jadi yang ini tertancap dan yang ini juga yang di soket DLC tertancap ya dalam kondisi kotak off. Nah, langsung kita onin ya. Perhatikan ini ke lampunya. Ini mereset sensor EOT. Jika kedip cepat seperti ini, langsung kita cabut aja ya yang di bagian sini. Di bagian ini ya. Kita cabut, sep. Yang ini biarin. Nah, dia kalau masih kedip seperti ini berarti masih gagal. Ulang lagi. Ini ulang lagi ya. Harusnya kalau dicabut kedip lagi. Kita ulang lagi ya, kita matiin. Yang ini. Kita masukkan lagi. Nah, diperhatikan ini kodenya. Apa lampunya? Kelihatan? Ya. Nah, kedip cepat ya. Kedip cepat. Ya. Kita cabut ini yang di sensor EOT. Kita cabut, lalu yang di sini harusnya kedip cepat. Nah, kalau begini berarti sudah berhasil ya. Kalau udah berhasil, dan ini jangan dicabut, biarin. Oke, langsung kita kontak off. Kita pasang kembali soketnya ke awal. Memori. Ini udah tertancap dan yang ini kita cabut. Nah, ya. Kita kontak. Oke. Nah. Ini masih ngempos nih. Berarti kan kalau ini udah di reset, semua udah di reset bagus, berarti terindikasi ada problem yang lain. Kemungkinan dari ininya kotor, dari filter udaranya kotor, atau pulpam yang lemah. Bisa juga injektor yang mampet ya. Kita biar benar-benar yakin kalau benar-benar resetnya berhasil, kita tancap ulang di sini. Nah, kita tancap ulang seperti ini ya. Kita on kan. Kalau dia nggak ada kedipan, berarti ini udah nggak ada riwayat kerusakan, berarti udah normal. Nah, jadi kita berpatokan jangan di sini lagi, ntar malah makan waktu. Berarti ini ada indikasi yang lain, bisa pulpam yang lemah, ini yang kotor, injektor yang mampet, atau filter udara yang kotor ya, atau yang hal yang lainnya. Jadi di sini saya cuma menghidupkan motornya aja, nggak disuruh servis atau yang lain. Kan kondisi datang sini mati gara-gara ininya digigit tikus ya, dan normal, motor udah hidup. Nanti kelanjutannya bagaimana yang punya motor, kalau minta diservis ya saya servis, kalau enggak ya bisa langsung dibawa pulang. Intinya motor udah hidup dulu ya. Nanti kita tunggu kabar dari ownernya, dan juga tinggal lakinya aja nih ya, nunggu dia katanya mau beliin. Oke, kayaknya videonya cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau gimana, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you.